Dugaan penyerobotan tanah Pasar Teloyo memicu kemarahan masyarakat. Pemohon pra-peradilan Sri Mulasih binti Slamet Siswodiharjo, melalui kuasa hukumnya Junet Wijayatmo SHMH menyampaikan 11 poin pokok permohonan pra-peradilan terhadap 3 termohon, yakni Kapolres Klaten termohon 1, Kapolda Jawa Tengah termohon 2, serta Kapolri termohon 3. Inti permohonan menyoroti dugaan penghentian penyidikan atas laporan penyerobotan tanah yang dilayangkan orang tua pemohon sejak tahun 2018 dengan nomor STPLP 154/4/2018 Jateng, Res Klaten. Dalam permohonannya, pemohon menilai kepolisian tidak serius menindaklanjuti laporan bahkan diduga memihak pihak penyerobot. Pemohon juga menuding ada keberpihakan aparat saat pembangunan di atas tanah yang masih bersengketa tetap dijalankan. Mari kita dengarkan keterangan dari Junet Wijayatmo SHMH, kuasa hukum dari Sri Mulasih binti Slamet Siswodiharjo, selaku pemohon pra-peradilan di Pengadilan Negeri Klaten, bersama tim redaksi Media Ekstrim News mengabarkan. Agenda hari ini sebetulnya pembacaan gugatan terkait masalah pra-peradilan, yang mana ini kepolisian membiarkan perbuatan sewenang-wenang dengan laporan yang tertera di tahun 2018 sampai detik ini tidak pernah ada suatu penyelesaian, lebih ke pembiaran terkait sengketa lahan, penyerobotan lahan di Pasar Teloyo. Pasar Teloyo. Jadi begini, alasan yang dari Polres itu belum ada tanda tangan dari Pak Kapolres. Karena begini Mas, seorang pra-peradilan kita mempersoalkan sebuah kasus di Polres, itu artinya legal standingnya yang harus tanda tangan itu adalah Kapolres. Di Polda juga demikian, yang tanda tangan harus Kapolda. Begitu juga di Mabes Polri, yang bertanda tangan adalah Kapolri. Itu udah SOP-nya seperti itu, hukum acaranya begitu. Nah, dari pihak kepolisian tadi, si pihak termohon 1, Kapolres bilang ini sudah ditangani sama Polda, sehingga hakim marah-marah. Loh, ini kan Kapolres sendiri, Kapolda sendiri, Mabes Polri sendiri, ini terpisah. Jadi nggak bisa kalau kemudian Kapolres menyerahkan ke Polda, itu nggak bisa kan? Ya mohon maaf, mungkin kan begini Mas, jarang sebuah pra-peradilan itu dilakukan. Karena pra-peradilan dilakukan itu sebetulnya kita adalah menuntut hak dari seseorang yang merasa dirugikan, yang mana tidak pernah ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum. Kalau seperti itu bagaimana masyarakat kita tuh mau mencari keadilan kalau kemudian sebuah laporan dibiarkan begitu saja sampai 8 tahun. Ini bukan waktu yang pendek. 8 tahun itu ibarat orang lahir sampai udah SD kelas 4. 8 tahun itu. Jadi apa ini pekerjaan selama 8 tahun kok pembiaran seperti itu? Jadi kalau saya melihat dari sini aja, kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwasanya selama ini Polres itu memang tidak pernah melakukan suatu tindakan apapun, atau mungkin juga bagaimana mendapat vitamin atau apa kan kita tidak tahu. Ini dugaan apa mungkin ada vitaminnya atau bagaimana, ini dugaan. Jadi saya tidak mengejudge bahwasanya Polres mendapatkan begini, enggak. Jadi cuma dugaan saya. Kalau saya melihatnya ini Kapolres kan terkejut ya. Terkejut, mungkin ini Kapolresnya baru kok tahu-tahu ada seperti ini, kemudian dilihat kinerjanya sampai 8 tahun, ini sudah parah. Ini sudah parah sekali. Suatu penegakan hukum yang mana harusnya dilakukan institusi yang kita cintai selama ini, yang sebagai penegak hukum yang kita hormati, tapi kinerjanya sangat-sangat memalukan. Nah, apalagi akhir-akhir ini juga kinerja kepolisian sedang disorot luar biasa.
sehingga tidak menutup kemungkinan nanti itu masyarakat juga bagaimana, kan percaya bagaimana kalau semua aparatur penegak hukumnya seperti itu. Ya harapan saya dengan pra-peradilan ini segera untuk yang bersangkutan yang melakukan hal-hal di luar dari kewenangan itu ya saya mohon untuk ditahan. Apapun alasannya nggak ada, itu penyerobotan, jelas clear itu penyerobotan, nggak ada toleransi apapun. Sampai dimanapun akan saya lakukan pra-peradilan terus sampai kita mendapat.